Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan kali ini studi kristalisasi masih Injil Lukas yang ke-23 saat ini. Jadi sudah 23 tema kita angkat dari Injil Lukas ini. Kita tahu studi kristalisasi itu suatu studi yang mencoba mengangkatkan benda-benda kristal. Dalam hal ini tentunya tema-tema yang utama. Nanti sebentar habis ini kita akan ambil kesimpulan. Barangkali kita ambil 2 atau 3 tema utama yang terungkap daripada Injil Lukas ini. Kali ini tema kita perumpamaan. Seluruh perumpamaan dalam Injil Lukas, khususnya yang belum kita bahas dalam 22 tema yang lalu. Jadi kita akan tentu nggak diuraikan semuanya. Kita akan yang terutama nanti kita akan uraikan perumpamaan tentang penggarap, ya. Tapi mari dulu kita secara cepat dulu kita melihat seluruh perumpamaan yang ada di Injil Lukas ini, ya. Pasal 5 kita lihat dulu ayat 36 sampai 35, 36 sampai 39. Ya, ini perumpamaan tentang, ini ceritanya nih, saya baca dulu ini ya, yang mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Ya, ini kemudian yang terakhir nih, ya demikian juga anggur baru nggak mungkin dimasukkan ke dalam kantong kulit yang lama karena nanti akan saling menghancurkan. Ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab dia berkata anggur yang tua itu baik. Jadi cerita ini konteksnya ini Yesus ini sedang dikritik oleh orang-orang Farisi. Katanya murid-murid Yohanes itu sering berpuasa, sembahyang, juga murid-murid Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus begini, karena Yesus datang dengan anggur yang baru. Dia memberikan anggur yang baru, suatu gerakan yang baru, suatu spirit yang baru. Nggak bisa dipakai kirbat yang lama dengan segala aturannya, liturginya, peraturan-peraturan dan organisasinya, nggak bisa. Jadi kalau yang baru harus juga yang baru. Artinya murid-murid tidak harus ikut-ikut puasa menurut aturan orang murid Farisi, menurut aturan murid Yohanes, ya. Jadi nanti ada waktunya di sini juga puasa murid-murid Yesus, tapi dalam aturan yang baru. Pokoknya anggur yang baru haruslah dimasukkan ke dalam kantong atau kirbat anggur yang baru. Hanya masalahnya diungkapkan juga di sini. Tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab dia akan berkata anggur yang tua itu baik. Jadi orang Farisi ini ya semuanya ini dia udah jadi anggur tua ini, baik kirbatnya sudah tua maupun anggurnya tua. Yesus datang dengan anggur yang baru. Nah, ini biasanya anggur yang tua ini kata mereka itu enak ya, jadi tidak mau mencicipi yang baru. Kira-kira begitu ya. Yang pasal 8 ya. Ini perumpamaan yang sudah kita bahas. Judulnya ini sebenarnya perumpamaan penabur ya. Tapi saya beri judul perumpamaan tentang Mr. Kingdom. Karena perumpamaan ini murid-muridnya tanya, ayat 9, apa maksud perumpamaan itu? Nah, Yesus bilang ini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Para murid ya. Dan ini ada misteri kingdom itu. Di sini perumpamaan nabur ada ya 4 orang nabur, 4 jenis ya tanah. Kita sudah bahas itu. Yang pertama itu tanah keras, enggak percaya ya. Benih itu firman Allah, dibilang di sini dia enggak percaya, enggak diselamatkan. Tapi yang kedua itu jatuh dalam tanah yang berbatu itu tipis, dia terima. Di sini dibilang terima tapi tidak berakar dan percaya sebentar saja. Kemudian yang di sini juga semak duri itu karena banyak bertumbuh tapi dia dijepit oleh semak duri. Di sini dibilang semak duri itu kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, dan dalam pertumbuhan selanjutnya kejepit, nggak menghasilkan buah yang matang di sini. Kemudian yang terakhir
bahwa yang menghasilkan buah yang matang itu yang setelah mendengar, satu dia menyimpan, yang kedua dia tekun ya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang mendengar firman Tuhan, oke dia menerima dengan gembira, tapi dalam perjalanannya karena iman yang pertama itu harus disempurnakan untuk mendapat kerajaan surga itu. Jadi dalam penyempurnaan itu ada dua kategori orang yang mendengar firman itu yang gagal untuk mencapai. Jadi banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Barangkali sedikit juga yang setia, karena para pemenang itu harus yang dipanggil, dipilih, dan setia. Oke, kita sambung lagi. Pasal 13. Ya, ini juga satu perumpamaan juga. Ayat 6 sampai 9. Ini tentang pohon ara yang tidak berbuah, ya. Ayat 6 itu, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi konteksnya di atas itu ada begini. Yesus, ada orang bilang itu orang Galilea ada kena timba ya, dicampur darahnya ya. Dia bawa kabar itu orang Galilea darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Jadi ini artinya mengalami kejadian mengerikan lah. Yesus bilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu semua akan binasa juga ya. Jangan pikir orang Galilea itu yang mengalami nasib itu berarti lebih banyak dosanya katanya. Baru Yesus bilang soal perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Jadi intinya kalau orang hidupnya nggak berbuah, ya sama saja. Artinya entah dia mengalami celaka atau tidak, seperti orang Galilea sama saja. Kamu juga semua akan binasa dengan cara seperti ini. Artinya intinya harus berbuah hidup itu, ya. Harus berbuah ya. Bukan harus selamat karena nggak mengalami kecelakaan ini dan itu, bukan itu. Tapi harus berbuah. Oke. Kemudian yang pasal 13 juga ada ayat 18, ini bicara tentang kerajaan Allah di sini dibilang. Nah, ini kita bahas sedikit dulu ya. Kata Yesus, umpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya, seumpama biji sesawi katanya, ya. Diambil, biji sesawi itu kecil sekali ya. Diambil, ditaburkan orang di kebunnya, biji itu tumbuh menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Kemudian dia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Artinya kerajaan itu sesuatu yang kecil, tapi pada akhirnya seperti biji sesawi, dia akan menjadi pohon yang besar. Atau seperti lagi, akhirnya akan menghamirkan seluruhnya. Ini sesuai dengan nubuatnya dalam Yesaya, kalau nggak salah Yesaya 6 ayat 9 itu ya, yang dibilang kerajaan sorga itu, kerajaan Mesias itu, Yesaya 9 kayaknya ayat 7. Itu mengenai nubuat mengenai Mesias, kerajaan Mesias itu of the increase of the kingdom ya, and his government ya, dibilang di situ there will be no end. Perkembangan atau pertambahan daripada kerajaan itu tidak akan berkesudahan ya. Jadi kerajaan surga akan berkembang terus ya. Dia mulai dari kecil saja, dari Yesus sendiri itu datang ke bumi. Dia bilang, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Elohim, sesungguhnya kerajaan surga sudah ada di tengah-tengah kamu. Kecil dia, bahkan kelihatannya ya tidak ada pengaruhnya, tapi begitu nanti dia berkembang, maka kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang duratunya. Jadi ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Kemudian pasal 15 tidak kita bahas ini. Perumpamaannya ada 3 di situ. Karena orang Farisi, ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus menerima orang-orang berdosa. Itu ada perumpamaan tentang gembala yang baik, Yesus itu mencari domba yang hilang. Ada juga perumpamaan dirham, perempuan, Roh Kudus mencari yang hilang. Ada perumpamaan Bapa yang penuh kasih ya. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk kepada perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Nah ini dia ya. Ini di pasal yang ke-16 ya. Ayat 19 kita tidak baca ini. Ceritanya begini, banyak orang mengambil perumpamaan ini kayak
kayak bagaimana caranya masuk surga ya. Di sini orang kaya karena kaya dia ditolak. Ini Lazarus miskin masuk surga. Nah, ini bukan begitu. Ini saudaraku, kalau ada perumpamaan, lihat konteksnya seluruh kitab ini. Bahkan kitab Lukas, konteksnya dia selalu punya perhatian khusus terhadap bangsa-bangsa lain. Punya perhatian khusus terhadap orang-orang yang miskin, janda-janda. Ini kitab Lukas. Kalau saudara baca seluruhnya, kelihatan ya. Nah, perumpamaan orang kaya dan Lazarus ini, Yesus sudah mau menyampaikan, ini siapa orang kaya ini? Ya. Nah, ini yang harus kita jawab dulu, ya. Orang kaya ini jelas dibilang di sini, Abraham ayat 25, Abraham berkata, anak. Ingatlah katanya. Dia manggil Abraham, manggil si orang kaya ini anak. Ini keturunan Abraham ini, si orang kaya ini. Tapi siapa keturunan Abraham? Kita lihat lagi di sini, ya dibilang gini. Masih ada 5 orang saudaraku, kata si orang kaya ini. Siapa orang kaya yang punya 5 saudara? Nah, sekarang kita harus melihat ya. Ini orang kaya ini bangsa Israel, tapi secara khusus siapa yang punya 5 saudara? Kita tahu Yakub itu anaknya 12, yang lakinya ya. Nah, khusus anak Lea, ini kan Yehuda, ini kerajaan itu kan kerajaan Yehuda ya, karena yang 10 suku itu sudah ke Asyur dibuang, tidak balik-balik lagi. Jadi tinggal Yehuda dan Benyamin, tapi tetap Yehuda lah yang dipilih Tuhan ya. Karena tadinya tuh bait suci ya, kemah itu dibawa ke Silo, suku Efraim ya. Kemudian karena Imam Eli terakhir itu yang brengsek itu punya anak Hofni Pinehas, ditariklah, diambil oleh orang Filistin ceritanya waktu itu ya, dan nggak kembali lagi ke situ. Akhirnya dibawa oleh Daud dan Tuhan memilih kota Daud, Sion, Yerusalem. Disitulah suku Yehuda dipilih Tuhan ya. Nah, ini orang kaya ini suku Yehuda karena dia punya 5 saudara. Saudara lihat ya, Lea anak istri pertama Yakub itu ada 5, ada 6 lakinya ya. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Ada 6. Nah, si Yehuda ini dia ceritanya di sini, orang kaya ini punya 5 saudara. Ini dia. Jadi jelas identitas daripada orang kaya ini adalah suku Yehuda yang dipilih atau kerajaan Yehuda. Yang pada waktu itu ya cuma dialah yang ada di situ ya, yang pulang kembali dari Babel itu ya suku Yehuda. Ada Benyamin ya, tapi kan suku Yehuda yang dipilih Tuhan. Jadi orang kaya ini adalah suku Yehuda. Sementara Lazarus yang miskin ini katanya anjing-anjing di sini ya disebut ya. Dalam satu pengertian bukan hanya anjing ngejilatin dia pun disebut seperti anjing ya pengertiannya. Siapa sih anjing ini? Ya bangsa lain. Karena dalam strata sosial bangsa Yahudi itu nomor 1 imam besar, baru imam-imam, lalu Lewi, suku Lewi, baru para pedagang, orang-orang kaya, dan sebagainya. Nomor 6 atau nomor 7 itulah para pemungut cukai dan para pelacur. Di bawahnya itu, nah itulah saudara dan saya, kita bangsa kafir dibilang orang Yahudi itu, yang sama dengan anjing-anjing. Jangan marah, karena memang begitulah. Yesus sendiri bilang waktu ada perempuan Siro Fenisia itu datang, dia minta anaknya disembuhkan daripada kerasukan setan. Yesus bilang, enggak pantas lah roti untuk anak-anak dilempar kepada anjing. Ya istilahnya anak-anaknya itu Israel, ini anjingnya bangsa lain. Untung tuh perempuan nggak tersinggung. Dia bilang, ya Tuhan, anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak. Akhirnya Yesus bilang, wah imanmu besar, jadi kepadamu. Akhirnya sembuh. Jadi perumpamaan Lazarus dan orang kaya itu adalah ini suatu perumpamaan antara suku Yehuda ya dengan bangsa-bangsa lain. Kerajaan Yehuda ini dia menolak Yesus. Ini sama dengan perumpamaan berdalih ya. Berdalih ini
di mana ini adanya? Ada di pasal 14 ya. Ini perempuan orang-orang yang berdalih ya. Diundang, nggak mau. Akhirnya si tuan rumah ini udah tarik aja semua orang-orang miskin, bawa kemari orang cacat, orang-orang buta, dan semuanya. Ya, jadi kata di sini ya Tuhan, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jadi di sini Lukas sedang menekankan bahwa Israel, Yehuda secara khusus itu, orang kaya itu menolak Yesus, ya. Itu makanya dia di tempat yang tidak enak. Sementara Lazarus, bangsa-bangsa lain di sini banyak menerima. Ya. Itulah dia di pangkuan Abraham. Jadi cerita ini mengungkapkan hal seperti itu, bukan soal bagaimana masuk surga. Kalau kaya berarti masuk neraka, miskin masuk surga, nggak gitu. Salah ya. Oke, kemudian kita sambung lagi perumpamaan pasal 18 ya. Ini tentang doa, sudah kita bahas ya. Bahwa doa yang tekun itu, dan ini perumpamaan hakim yang tidak benar ya. Jadi janda ini ya. Sudah kita bahas ini. Bahwa iman itu dibuktikan dengan doa yang terus menerus. Sudah nih ya. Uang mina juga sudah. Sekarang ini kita masuklah ya perumpamaan penggarap. Nah ini di sini kita bahas baik-baik karena penggarap ini perumpamaan tentang menyinggung para pemimpin yang menolak Yesus itu. Mari saya baca dulu ya. Secara cepat ini kira-kira begini. Seorang buka kebun anggur, kemudian menyewakannya kepada penggarap-penggarap. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang ya. Sudah itu dikirim lagi hamba berikut, dipukul juga, dipermalukan. Kirim lagi hamba berikut ketiga, dipukul juga, dilukai. Nah akhirnya Tuhan itu bilang, apa yang harus kuberbuat? Aku akan menyuruh anakku. Tentu ia mereka segani. Tapi ketika penggarap lihat itu, ya mereka berunding. Ini adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Akhirnya dibunuhlah. Dan kita tahu ini kurang lebih ceritanya begini. Ahli Taurat itu pun tahu. Ayat 15. Ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Artinya begini. Para pemimpin Yahudi di zaman itu, Sanhedrin ya, imam besar itu dengan 70 anggotanya, belum lagi ada di situ kepala pengawal bait suci itu, tentaranya ada ya. Terus organisasinya rapi lah ya, bait sucinya ada. Mereka inilah yang menguasai atau memimpin bangsa Yahudi. Bahkan diberi kesempatan oleh orang Roma, boleh juga secara ini menghukum ya, hanya nggak boleh hukum mati. Nah, jadi dalam perumpamaan penggarap ini Tuhan mau mengajarkan bahwa ini kebun milik saya. Kebun anggur itu milik Tuhan. Hanya dipercayakan kepada penggarap. Nanti dimintai bagi hasil atau mintai pertanggungjawab. Nah, jadi dengan tegas, bangsa Israel ini yang kau pimpin, ya, itu milikku, kata Tuhan. Aku hanya percayakan saja. Tapi nanti aku akan minta pertanggungjawaban. Nah, disinilah kita tahu orang Farisi, ahli Taurat. Nah, ini ada teguran Yesus. Kita lihat dulu siapa sih ini ahli Taurat, orang Farisi, Sanhedrin ini. Yang kita tahu mereka lah yang membunuh Yesus. Tapi apa yang mereka perbuat? Ya, mari kita lihat pasal 11 ya. Sedikit kita lihat teguran Yesus ini kepada orang Farisi, ahli Taurat, para pemimpin agama atau Yudaisme di zaman Yesus itu. Mari kita lihat pasal 11 ayat 37. Di sini ada 6 ya teguran Yesus. Yang pertama dibilang, kamu
membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ini yang pertama, dosanya orang Farisi, para pemimpin ini. Apa ini artinya? Kamu memoles yang luar-luar itu. Barangkali baik sucinya, barangkali liturginya, barangkali upacara-upacara korbannya kau jalankan itu semua. Ya, pokoknya yang bagian luar cawan lah, dibilang di sini. Tapi yang di dalamnya mengenai kasih, keadilan, ya, mengenai belas kasihan, mengenai semua yang di dalam ini yang nggak kelihatan itu dibiarin. Ya, kita langsung aja dulu ke dalam dosa, kita aplikasikanlah ke dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh juga. Saat ini sudah jatuh dunia kekristenan sama. Saya selalu berulang-ulang itu menyebut karena Izebel, Nikolaus, Bileam. Jadi kalau dunia kekristenan jatuh, apanya yang jatuh? Itu terlalu memikirkan yang luarannya. Yang liturginya lah, yang organisasinya lah, yang peraturan-peraturannya lah. Semuanya lah, yang ibadah-ibadah luaran itu. Aktivitasnya. Tapi yang di dalamnya, kasih kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, belas kasihan dan sebagainya itu nggak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, dosanya orang Farisi ini. Dibilang di sini, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasih, inggut dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini konteksnya, ingat ya, ini untuk orang Israel ya. Kalau menerapkannya ke sini, ke dalam perjanjian baru, hati-hati. Nggak ada di ajaran perjanjian baru itu perpuluhan, nggak ada lagi. Gereja mula-mula baik Petrus, Paulus, Yohanes nggak ada yang mengajarkan itu ya. Jemaat pun nggak pernah ngasih perpuluhan. Carilah itu di Kisah Para Rasul. Cari. Ini memang konteksnya Yesus ngomong sama orang Farisi ya, jelas. Dia tegurnya gini, kamu ikuti itu ritual itu perpuluhannya ini, tapi yang ini sama aja, hampir sama dengan yang di dalamnya enggak. Istilahnya perjanjian lama itu tetap ada aspek relationship, kasih kepada Tuhan, kasih kepada Yahweh itu ya, ibadah yang sungguh-sungguh, belas kasihan, itu yang relationship. Sementara yang legalnya yaitu hukum-hukum perpuluhan, buah sulung barangkali dan lain sebagainya. Nah orang Yahudi para pemimpin ini cuma mikir yang ini aja, legalnya doang, tapi aspek relationshipnya mereka abaikan. Kalau dalam dunia kekristenan bisa, nah, kalau lebih kacau lagi. Hukumnya pun di bawah-bawah, hukum perjanjian lama itu yang diutamakan. Ditekankan kalau kau tidak bayar perpuluhan, tidak bayar buah sulung, kau nggak diberkati. Nanti saya mau ngomong dulu soal itu ya. Nanti yang ada teguran lain seorang Farisi ini. Tapi sekarang itu aja dulu, ini dulu. Yang ketiga, teguran orang Farisi ini untuk orang, celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan. Nah ini kelemahan pemimpin dunia keagamaan di zaman Yesus. Ini sama aja. Dalam dunia ini tidak ada perbedaan, tidak ada sesuatu yang baru. Setiap pemimpin ini biasanya kenanya di sini. Suka dihormati. Saul kegagalannya karena dia ingin dihormati, ya. Jadi menyenangkan orang banyak. Ini dia penyakit ya. Oke, sambung langsung coba. Nomor 4. Hai ahli Taurat, kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul, tapi kamu sendiri nggak menyentuh itu. Ya, pengajarannya untuk orang lain doang, yang enggak, bukan untuk dirinya. Yang kelima, ini lucu ya. Orang itu, ini ahli Taurat ini berusaha dia bangun makam nabi-nabi. Yesus bilang, kamu sama aja. Mau yang mau membunuh, kau bangun makamnya. Sama itu, satu paket kata Tuhan. Yang keenam, kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ini pengajaran pemimpin ini modelnya mungkin tidak, ya dia sendiri emang nggak sampai kok ke situ. Ya tentu dengan pengajarannya membuat orang pun nggak sampai juga, ya ngalang-halangin istilahnya begitu ya, karena dia sendiri nggak nyampe ke situ, nggak dapat kerajaan surga kayak gitu lah. Nah, mari dulu satu lagi lihat ya, tegurannya pasal 16 ayat 14 ya. Ini yang saya mau terapkan dulu ke sekarang, ke zaman ini nih.
Pasal 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia, mencemoohkan Yesus. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus bilang, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Jadi, orang Farisi jangan saudara pikir mereka nggak dihormati orang banyak. Oh, orang banyak sangat hormat sama mereka. Apalagi di dalam Judaisme itu ada orang-orang seperti Nikodemus, Gamaliel, ya, ada lagi Yusuf Arimatea, orang-orang yang terhormat lah. Seluruh orang banyak menghormati dia. Tapi Yesus punya penglihatan dengan Yohanes Pembaptis juga. Dia melihatlah kebusukan. Sama dalam dunia kekristenan saat ini. Banyak orang-orang para pemimpin dihormati oleh orang banyak. Tapi seorang nabi bisa lihat. Nggak semua pemimpin ya. Tapi pada umumnya ini pemimpin ini yang mengajari perpuluhan. Mengajar buah sulung. Saya pernah dengar pengajaran buah sulung, ngeri sekali. Dia bilang ngambil Amsal pasal 3 ayat 6 itu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dari segala yang pertama ya. Itu dulu. Saya singgung dulu. Ini karena ini hamba uang ini. Gak usah saya malu-malu lagi bilang begitu. Ini emang hamba uang ini, pemimpin ini yang ngajarin begini nih. Karena dia umat Tuhan itu bukan hanya dirampok itu. Kalau perampok kadang-kadang ngasih sisanya juga, ditinggalin sisa-sisanya. Ini nggak ada sisanya. Ya, saya ayatnya baca. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Amsal pasal 3 ayat 6. Mana dia? Aduh. Ini Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi dia bilang seluruh hasil kamu di bulan Januari tiap tahun itu ya, itu ambil semua, kasih. Ya denominasinya dia lah ya. Di bulan Februari awal. Jadi umat Tuhan kerjalah di bulan Februari tanpa ada gaji yang di bulan Januari itu. Katanya supaya lumbung-lumbungmu diisi penuh. Aduh. Ini kalau bukan perampokan, ini saya bilang ini apa ya? Ini hamba yang cinta uang jelas. Nanti kita lihat di hari penghakiman. Karena ada tertulis begitu. Janganlah seorang pun di antara kamu mau menjadi guru. Sebab dengan sebagai guru, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Termasuk saya. Saya ini ngajar bahwa perpuluhan tidak ada dalam perjanjian baru. Buah sulung lebih gila lagi, nggak ada lagi. Buah sulung itu orang dalam perjanjian baru. Ya. Saya yakin perpuluhan juga orang, entah orang yang dipanggil atau yang dipilih atau yang setia. Tidak ada itu. Saya mau bersaksi dulu lah. Karena saya agak geram juga melihat pengajaran yang keterlaluan. Ya, merampas uang dari umat Tuhan. Padahal itu umat Tuhan hanya dipercayakan kepada kita untuk dilayani. Karena umat Tuhan ini sama seperti kebun anggur. Itu milik Tuhan. Dan ini umat Tuhan lebih mahal ini karena dia dibayar oleh darah Yesus. Jadi nilainya umat Tuhan ini, nilainya jiwa ini setara dengan nilai darah Yesus. Dan kalau kita bikin pengajaran-pengajaran konyol untuk mencabut uang itu, penghakiman menanti. Ya. Oke lah, saya bersaksi dulu. Saya tahun 90 sampai tahun 2000 juga begitu. Kami ada 5 penatua, ada 400 kurang lebih jemaat kami. Kami ambil perpuluhan juga. Saya hidup juga dari gaji bulanan itu. Ada gaji bulanan. Ada juga calon tempel sana sini. Ya, si undang-undang khotbah juga. Ya, lumayan lah. Setelah itu, Tuhan bukakan. Tahun 2000 sampai sekarang, 2021. 20 tahun. Saya tidak pernah bayar perpuluhan. Saya juga tidak pernah ngambil uang atau dapat gaji. Karena nggak ada jemaat saya cuma 3 itu. Anak kami. Elika, David, Maria. Udah kerja semua ini. Nggak bisa ambil perpuluhannya. Nggak ada.
Ya, malah saya rindu sebagai bapak. Tuhan tolonglah sampai akhir hidupku aku selalu memberi kepada anak ini. Karena bukan anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, tapi orang tua itulah untuk anaknya. Jadi saya geram sekali kalau melihat penipu seperti ini ya. Ambil uang dari jemaat, ngambilnya nggak kepalang tanggung, 1 bulan gaji seluruhnya. Jadi selama 20 tahun ini kami nggak pernah kekurangan, bahkan bisa dibilang lebih lah. 20 tahun nggak bayar perpuluhan, 20 tahun nggak tarik uang dapat gaji, nggak ada, tapi tetap cukup aja. Jadi tipu-tipu saudaraku kalau bilang kau supaya lumbung-lumbungmu diberkati, supaya kau ini kau berikan sini. Nah, ini penipu ini. Kayak Yohanes 10 itu, ya. Bukan gembala yang baik itu. Itu penipu, perampok. Itu Yohanes 10 itu Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya dengan pencuri dan perampok ini, para pemimpin itu, orang Farisi. Bagi saudara, saya nggak malu lagi ngomong gini terus terang, karena geram sekali saya melihat pengajaran seperti itu. Tapi oke lah, terserah orang itu, karena cepat atau lambat kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan bertanggungjawabkan seluruh pengajaran kita. Apakah pengajaran kita ini mengambil keuntungan dari umat Tuhan, atau kita mengajar yang sebenarnya padanya, bahkan kita belajar berkorban, memberi apa yang ada sama kita. Itu semuanya nanti setiap itu. Tapi saya sebagai pengajar saat ini memberita kerajaan surga, sampaikan apa adanya. Ya. Jadi jangan mau dibohong-bohongin ya umat Tuhan ya. Engkau sudah diberkati. Karena kita kasih Bapa kan dunia ini. Yesus sudah berikan darahnya untuk engkau. Bagaimana nggak diberkati lagi? Kalau orang udah ngasih darahnya, masa sekadar ngasih makan minum nggak dikasih? Kalau Bapak sudah ngasih anaknya yang tunggal itu kepada saudara, masa dia nggak kasih makan minum pakaian? Kayak gimana sih? Ya jangan mau ditipu ya. Perpuluhan, buah sulung itu ajaran orang perjanjian lama. Di sini perjanjian baru hukumnya hukum roh. Ikuti pimpinan roh. Puji Tuhan lah ya. Tapi saya kadang-kadang kalau ingat-ingat begini, jadi saya juga marah sama diri saya sendiri juga. Yang dulu tahun 90 sampai tahun 2000 tuh saya begitu juga. Ya tapi ya semoga Tuhan mengampuni saya lah. Jadi saya ngomong begini bukan karena iri. Tapi kasihan umat Tuhan itu yang dibeli oleh darah Yesus, dibohong-bohongin begitu. Ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya ini sekarang ada 3 ini. Saya ambil kesimpulannya dulu lah. Nomor 1, kerajaan surga itu terus akan berkembang seperti ragi ya, seperti sesawi berkembang, akan menaklukkan segala sesuatu sampai setiap bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nomor 1. Ke nomor 2, para pemimpin. Ini juga nih. Ingat para pemimpin, engkau cuma dipercayakan umat Tuhan yang dibeli oleh darah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Khususnya gurunya juga ya, para pengajar ini. Ketiga, kesimpulannya bangsa-bangsa lain punya ada perhatian lah Injil Lukas ini kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Tuhan punya hati lah ya kepada bangsa lain juga ya. Puji Tuhan lah, ini sedikit share. Semoga jadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Amin.